Alhamdulillahilladzi an'ama baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Bapak Dr. Alim, yang Masya Allah luar biasa, teduh orangnya dan susah amat tidak minta. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah yang hadir pada kesempatan ini, serta seluruh adik-adik kita semua nih. Ada yang usianya 30 tahun kan mahasiswa? Anak kita semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa bangga, hormat dan harapan besar untuk adik-adik sekalian. Ini hari ini adalah hari spesial, hari pertama kali saya menginjakkan kaki di Husnul Khotimah selama hidup. Anda sudah sering mendengar ketika dulu di Kairo tahun 95 pertama kali di Kairo, kemudian terakhir tahun 2006 di Sudan. Berinteraksi banyak dengan kawan-kawan dari Husnul Khotimah, dan kesan pertama untuk kawan-kawan Husnul Khotimah orangnya tawadhu, orangnya soleh-solehah, dan karena soleh-solehah alhamdulillah akhirnya saya pun tertarik dengan salah satu di antaranya. Masya Allah. Dan menikahi seorang alumni dari Husnul. Ketika saya kasih tahu pada istri, insya Allah hari Senin tanggal 22 September diminta untuk mempercayakan kami seperti ini. Wah, pengen ikut dong. Jadi pengen ikut masa-masa dulu ketika masih di saat saya dibahagiakan sebagai santri di Husnul Khotimah. Kalau yang ada di sini apakah banyak juga yang melanjutkan dari pesantren kemudian ke sekolah tinggi? Banyak juga atau relatif baru? Relatif baru. Tapi apa, saya maunya lewat Husnul Khotimah. Saya juga dapat walaupun sebagai narasumber. Alhamdulillah, sama-sama kita. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi saya sampai masuk dalam mobil menuju ke sini masih yakin sekali. Karena biasanya saya punya kebiasaan taruh di dalam mobil itu peci. Rupanya kemarin hari Sabtu itu dapat undangan kegiatan di Kota Bogor, kemudian jam 1 siang baru pulang ke Bogor, kemudian tadi pagi habis itu berangkat ke Kota Cirebon, masih yakin pecinya di mobil. Karena saya tahu hari ini ada jadwal pesantren. Ketika sudah mulai jalan mobilnya, saya tanya ke driver, di depan ada peci nggak? Ada apa? Waduh. Driver nanya, apa kita balik kantor lagi Pak? Saya bilang nggak usah. Dan nanti saya masuk ke susah dan terima kakak peci. Jadi mohon maaf ya, hari ini bukannya kemudian wah ini kayak ini gara-gara apa kerja di peradilan nih udah meninggalkan dunia peci gitu kan? Enggak. Jadi murni tidak lupa. Saya tadi pengen sekali hari ini saya bersama kawan-kawan dengan nuansa pesantren pakai peci artinya. Kalau pakai kopi putih kayaknya agak ini ya, agak cocok ya. Ya, jadi mohon maaf hari ini saya sedang lupa ya pakai peci. Padahal kalau peci lebih keren ya Pak. Jadi mohon maaf ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan yang kita ini. Dan begitu saya ditelepon oleh Pak Dr. Malim, tanggal 22 pagi ada kegiatan enggak? Saya sedang di rumah sakit. Tapi bukan sakit alhamdulillah, karena ada persyaratan fit and proper test. Di antaranya harus itu ada surat keterangan sehat jasmani rohani. Jadi ya waktu itu aku pikiran apakah tanggal 22 ada calon enggak? Langsung bismillah gitu aja. Pak 22 kan ya Allah
Ada sebenarnya ada acara pertemuan dengan pimpinan di Mahkamah Agung gitu. Makanya saya ceritakan tadi pagi kita rapat dulu. Tapi ada pakai Zoom gitu. Sampai saya kepikiran kalau sampai kemudian yang penting jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Kalau kita datang bisa datang, kita tugaskan Pak Wakil namanya gitu. Tapi alhamdulillah Allah mengizinkan masih menjadi rezeki kita semuanya, sehingga pertemuan kita bukan pertemuan di mall. Pertemuan kita yang pertama ini saya banyak ketemu pertama ya. Kita ketemunya untuk yang pertama kali di rumah yang bagus, yang berkah. Karena sebenarnya kalau di mall nggak boleh juga, nggak ada masalah. Tapi kan lebih berkah kalau kita ketemunya di forum seperti ini kan. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya dimintakan untuk menyampaikan satu materi yang cukup menarik. Judulnya adalah urgensi penguatan ulum syariah. Harus belum tahu yang di luar Islam. Insyaallah. Arabia, mafhum. Aku شوية. Ini kan mengatakan sudah Arabia. Insyaallah. Asal tapi jangan salah. Tidak pernah ada yang namanya rugi kalau kita menguasai bahasa. Bahasa itu pokoknya menguasai bahasa apa aja itu Allah. Ya, nanti kalau waktunya masih ada, saya ceritain ada keberkahan menguasai bahasa asing. Baik, kembali ke tema kita, yaitu urgensi penguatan ulum syariah bagi calon sarjana hukum. Nah, di hadapan kita semua di sini kan mayoritas khusus mahasiswa dan semuanya calon sarjana hukum, ya. Sehingga ini penting untuk membangun mafhum kita, membangun paradigma berpikir kita, membangun confidence kita. Ya. Agar apa? Agar kita kemudian lebih maksimal dalam melejitkan potensi kita. Jadi sekalian sudah sangat tepat sekali. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad, fakultas syariah itu suatu kebanggaan. Dulu ketika saya pertama kali di Kairo, kemudian mau menentukan pilihan ini mau fakultas apa. Ada yang namanya fakultas syariah, ada fakultas usuluddin, ada fakultas hadis, ada fakultas akidah filsafat, ada fakultas bahasa Arab, ada fakultas filsafat Islamiyah. Ya Allah, banyak orang yang memilih fakultas bahasa Arab. Ya, itu bagus. Akan saya pikir begini, kalau kita sudah kuliah di tengah-tengah, kemudian kita mau belajar fakultas keagamaan seperti syariah, sudah pasti bahasanya dapat, ya bahasanya dapat, tambah lagi pengetahuan hukum syariah. Ada kemudian yang disebut nanti fakultas syariah. Dan dia tertarik menjadi hakim pada waktu itu. Keren kan? Nah, tertarik pada waktu itu. Itu ketika apa namanya itu banyak orang yang di Indonesia datang, kemudian apa namanya bisa jadi masuk ke hakim. Karena waktu itu gambaran saya adalah saya ingin menjadi guru besar. Guru besar ngajar di kampus. Ternyata kemarin di telepon dari pasca Unisiber. Dokter, bisa bantu ya? Ngajar di pasca sarjana. Waduh, pajaknya karena menjadi warga kota Cirebon, nah pajaknya ya udah ajar, ya akhirnya bismillah. Jadi sekarang tambah profesi baru, ngajar dosen di pasca sarjana Unisiber. Sebenarnya kita yang sini ngajar hukum keluarga sih. Hukum keluarga. Ada tidak minta orang lain minta gitu kan ngajar silakan. Ya sudah pengabdian. Ngajar itu pengabdian. Baik. Saya ingin yang pertama kali sebelum kita pindah waktu itu berapa pertemuan ini? Puasnya. Baik. Ya. Nanti kita sudah bosan di sini ya. Udah bosan Pak, nggak apa-apa. Langsung kita tutup ya. Jadi
alhamdulillah kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya sudah berada pada posisi yang tepat sebagai mahasiswa masyarakat. Dan luar biasa, sekarang ini penghargaan negara untuk alumni Fakultas sangat-sangat signifikan, sangat-sangat luas sekali. Jadi nanti ya, kalau misalnya tahapan sudah selesai, banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Tapi caranya satu, harus menjadi yang mumpuni. Itu syarat. Kenapa? Kompetitornya semakin banyak. Jadi kalau dulu pernah ada yang membaca seorang tokoh yang sering ditulis dalam atau yang sering menjadi referensi dalam berbagai macam ungkapan hikmah. Jadi ada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pernah mengungkapkan satu kata yang ini sejak saya di Kairo menjadi mentor-mentor mahasiswa baru, tidak saya kali ingatkan kata-kata beliau. Beliau begini, man lam yakun lahu bidayatun mukhriqah lam yakun lahu nihayatun musyriqah. Barang siapa yang tidak memiliki awal yang membara, yang mukhriqah, yang membara, yang berkobar-kobar, yang bersemangat maksimal, maka ketahuilah lam yakun lahu nihayatun musyriqah. Dia tidak akan pernah punya ending yang bersih, bercahaya. Maksimal sekarang, saya masih betul. Ini usianya berapa ya? 18 dan sampai 22. 18 sampai 21. Nah, saya masih betul usia 18 sampai 21, 22 itu betul-betul habis-habisan. Bahkan saya sempat dibilang maraton masjid. Kenapa kalau masjid? Saya itu menghabiskan waktu bisa 14 jam di masjid belajar. Masya Allah. Jadi kamu punya tempat tinggal, apartemen, keren. Tapi kalau di rumah bawaannya santai-santai. Makanya kemudian biasanya kalau sudah pulang dari masjid, nggak pulang dulu, kalau selesai sholat jamaah nggak pulang, sudah di masjid. Kadang-kadang habis asar sampai maghrib, kemudian maghrib kalau sebentar makan, balik lagi ke masjid sampai kemudian bisa, baru kemudian beberapa kemudian pulang. Karena itu 6 tahun nggak pulang ke Indonesia, 6 tahun nggak pulang ke Indonesia. Dan tapi itu kesempatan untuk mengupdate kemampuan, terus membangun kemampuan dalam rangka untuk memastikan karena usia emasnya sekarang, golden age sekarang. Jadi luar biasa. Kawan-kawan tahu nggak? Kenapa kok saya sekarang ini bisa sampai di Bali? Tahu? Dari mana? Karena Allah menggerakkan untuk ketemu dengan kawan saya. Dan kalau ini yang mengkreat adalah Allah, mungkin Pak Dr. Mu'alif bisa merasakan. Tapi kalau kemudian Allah menghendaki, banyak cara untuk kemudian terjadi pertemuan ini. Ternyata pada akhirnya Allah mempertemukan kita dalam forum yang berkaitan. Dan kalau Allah yang menghendaki, Allah itu hakim, maha bijaksana, nggak mungkin tanpa maksud. Jadi dari Allah. Maksudnya apa? Agar kawan-kawan kemudian tercerahkan, kemudian menggunakan sisa waktu yang ada secara maksimal. Tapi ini kita belum mulai ini, harusnya ini materi ini berjam-jam ya. Benar ya? Saya bisa menjelaskan pada kawan-kawan semuanya satu slide itu sepanjangnya luar biasa. Karena memang ini luar biasa dan bagian dari sejarah hidup. Baik, ya jangan lama-lama kita geser Pak. Siap. Saya dengan lama-lama nanti latar belakang. Kenapa kemudian kita mengatakan ulum syariah, penguatan ulum syariah itu menjadi sangat penting konteksnya bagi sarjana syariah atau calon sarjana syariah dalam rangka membangun peluang-peluang yang telah disiapkan oleh negara bagi calon-calon sarjana syariah. Yang pertama, ya, dan di sini Ada. jelas ya, dibagi nanti materi dibagi ya. Dinamika hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari khazanah hukum Islam. Dulu mungkin orang itu melihat fakultas syariah itu kayaknya ya paling ustaz. Kalau ustaz kenapa? Kita itu entah bajunya sebagai pengusaha, entah pengacara, atau
levelnya, atau menjadi hakim, atau menjadi apa juga, maka selama kita ini abdur beribadah, kita harus menjadi ustaz. Ustaz untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk teman-teman kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Itu adalah profesi yang sangat mulia. Tapi jangan bagi yang punya modal kemampuan lebih, jangan berhenti di sini. Masuk ke beberapa lini kehidupan yang lebih luas lagi dalam rangka untuk memberikan sidohah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kalau misalnya punya kemampuan di bidang ini pergerakan kalau saya di depan bangun saya, kalau dia punya kemampuan di bidang yang tertarik di bidang pengajaran, ya, maka maksimal sampai nanti S1, S2, S3 dan guru besar. Ya, kalau misal tertarik dalam penegakan hukum, bisa macam-macam nanti, termasuk menjadi seorang hakim. Jadi di Indonesia ini tidak bisa dijual dari hazrat Islam. Jadi kalau kita pernah dengar istilah hukum positif, ya, hukum yang terlembagakan, yang diundangkan sebagai hukum persetujuan negara, itu sumber hukumnya di samping hukum adat, di antara hukum Islam. Maka sekarang itu sudah mulai banyak hukum-hukum Islam yang terlembagakan menjadi hukum materi yang diterapkan dalam negara. Nah, kalau seperti itu, siapa yang berkontribusi untuk bisa memperluas cakupan hukum Islam menjadi hukum positif negara? Sadar syariah. Kitalah yang dituntut untuk melembagakan hukum Islam yang kita pelajari dari kitab-kitab fikih. Dulu mana ada yang namanya hukum yang mengatur tentang transaksi keuangan syariah. Tapi sekarang begitu luas sekali. Bahkan di Bank Indonesia pun ada divisi perbankan syariah. Di OJK ada, di Mahkamah Agung pun ada. Dan masih banyak di tempat yang lain. Maksudnya bahwa tidak bisa tidak hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum positif di negara Indonesia. Karena dia menjadi sumber hukum positif, dibutuhkan sekian banyak orang yang mampu untuk menjelaskan tentang hukum Islam itu, mampu meyakinkan banyak masyarakat bahwa alternatif yang terbaik adalah mengadopsi hukum Islam dengan wajah yang rahmatan lil alamin. Khazanah perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mazhab itu menjadi kekayaan intelektual yang tinggal kita pilih kira-kira dari case di Indonesia mana pendapat yang paling tepat. Masya Allah kan? Nah ini untuk bisa sampai pada ini ada pendapat sekian gitu kan? Ini kan berarti kita harus ada penguatan ilmu syar'i. Kalau kita nggak kuat ilmu syar'inya, kita nggak bisa memberikan opsi pilihan. Bahasa saya bisa dipahami kan? Bisa. Kalau Pak bisa ya, kalau Pak Dosa bisa. Yang lain masalahnya nih. Bisa semua ya. Nanti kalau misal sudah selesai kita buka sesi ini ya, interaktif ya. Yang kedua, mayoritas penduduk Muslim menuntut hadirnya sarjana hukum yang memahami hukum Islam. Di Indonesia ini luar biasa. Ada berapa? 85% masyarakatnya beragama Islam. Tapi tantangannya adalah tidak semua memahami dengan baik bagaimana sebenarnya karakter Islam. Tapi juga tidak sedikit yang mereka berharap agar nilai-nilai Islami itu dapat diakomodir dalam ketentuan regulasi negara. Nah, oleh karena itu, contoh sederhana yang dulu tahun-tahun 92 itu ada kegelisahan di kalangan para pelaku usaha Muslim. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran menegaskan barang siapa yang memakan riba fa'danu biharbin minallah, maka umumkanlah, maka deklarasikan bahwa Allah akan memerangi orang-orang yang mereka menghalalkan riba. Kemudian para pelaku usaha ini pada gelisah, wah gimana kita nggak bisa lepas dari perbankan? Kita nggak bisa lepas, kenapa? Karena perputaran uang itu instrumen mediasinya adalah melalui perbankan. Nah kemudian karena kegelisahan itu,
maka intelektual muslim yang mereka notabene menguasai hukum fikih syariat mencoba untuk kemudian merumuskan sampai akhirnya keluarlah fatwa tentang masalah haram dan riba, kemudian alternatif bank syariah dan seterusnya. Sampai sekarang bahkan sudah ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Belum lagi regulasi yang nanti kita semoga ada kesempatan lebih eksplor lagi. Yang ketiga, ulum syariah menjadi fondasi. Ulum syariah menjadi fondasi dalam menentukan keilmuan hukum dan komprehensif. Semakin kokoh pemahaman kita dengan syariat, semakin besar kemungkinan kita untuk menyodorkan alternatif solusi terhadap berbagai macam isu-isu permasalahan kontemporer. Termasuk yang di HKI jangan salah, untuk kelompok Islam ini banyak sekali yang sekarang ini itu perlu pemahaman yang mendalam terkait dengan istihad baru dan itu terjadi. Bapak sekalian, di Indonesia itu perkara yang ditangani oleh pengadilan agama selama 1 tahun itu tak kurang dari 400.000. Masya Allah. Setahun. Dulu ketika saya dapat amanah menjadi ketua di pengadilan agama di Kabupaten Bandung, satu kabupaten saja 1 tahun perkaranya lebih dari 9.000. Masya Allah. 1 tahun 9.000, bayangkan. 9.000 sidang. Iya 9.000. Kita waktu itu jumlah hakimnya ada sekitar zaman saya itu ada sekitar 20-an mungkin. Masya Allah. Menangani 9.000 perkara dan perkara sangat variatif. Hukum keluarga dengan segala macam derivatifnya, termasuk transaksi keuangan sengketa dalam hal transaksi keuangan syariah. Contoh hukum keluarganya apa yang ada? Contohnya, kalau perceraian jelas ya. Tapi turunannya banyak. Apa dari turunannya? Sengketa hak asuh anaknya. Jangan dikira hanya orang-orang Indonesia, ada juga banyak yang mereka menikah dengan pasangan dari Australia, dari Belanda, dari banyak macam kemudian ada keluarga, mereka sudah lanjut punya anak, rebutan anak. Nah, asuh anak menentukan anak, nggak bisa hanya sekedar baca fikih, oh anak ini istri berhak. Bagaimana kalau istrinya kemudian ternyata dia bermasalah secara akhlak? Kan mungkin sebagai manusia. Ternyata ibunya dengan tidak bertanggung jawab dan dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang ibu. Akhirnya kemudian suami atau mantan suami atau ayah dari si anak membutuhkan agar dia mendapatkan hak asuh anak. Ya kan? Ini yang kita pahami. Belum lagi sengketa masalah harta bersama. Belum lagi dengan sengketa masalah warisnya. Belum lagi dengan sengketa masalah pengesahan nikah. Kalau banyak masyarakat yang merasa menikah tapi ternyata ketika kemudian terjadi sengketa, kemudian biasanya karena kaitannya masuk ke bagian waris, harta waris yang dibayarkan hanya sekedar ya mungkin ada uang sepeda, tanah sepeda. Enggak. Kekayaan mereka, kan kita saya Indonesia. Kadang-kadang aset yang ada yang di Australia sana. Asetnya ada yang di puncak Bogor, villa-villa macam-macam. Nah, jadi sangat banyak sekali turunan perkara-perkara yang kemudian menjadi kewenangan pengadilan agama dan itu berdekatan dengan pendekatan hukum Islam yang sudah terlembagaan menjadi hukum positif. Belum lagi sengketa, kan di sana seperti ekonomi syariah. Sengketa luar biasa. Sekarang kemarin masuk sengketa IMDT, Ijarah Muntahiyah Dipantai. Nasabahnya dia sudah diinformasi 2 kali, ternyata tidak membayar angsuran yang ditetapkan dalam kesepakatan kontrak. Kemudian bank ini mengeksekusi jaminan. Nah, dia mengajukan gugatan dan menyatakan bahwa nasabah telah melakukan prestasi atau ingkar janji dan menyatakan menghukum nasabah untuk membayar dan rugi sekian. Kemudian memberi izin kepada perbankan A untuk menjual objek jaminan. Jadi sekarang benar-benar nggak sedikit syariah itu.
Dan bersyukurnya entah itu prodinya HKI atau prodinya ekonomi syariah, semua boleh untuk mendaftar menjadi hakim. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, keluarnya terbuka. Dan sekarang itu mau belajar sekarang. Jangan berhenti. Kali jangan berhenti. Ini tanpa yang bersih banyak. Nanti ini kasih saja. Ya, baik. Kita tidak salah. Definisi dari prodi itu perlu syariah. Saya sudah bicara tentang waktu. Definisi dari prodi itu syariah. Kalau boleh disederhanakan, belum syariah itu apa sih? Dalam konteks yang bicara hukum ya. Belum syariah itu kalau ada ilmu-ilmu yang berhubungan langsung dengan syariah. Baik itu hanya yang terkait dengan itu perlu dibahas. Yang kita bangun pemahaman kita terkait dengan urusannya di antara masalah fikih. Cuma fikih kita sangat luas sekali. Sangat luas sekali satu ulama gitu ya, seorang kayak seperti mungkin teman saya Ibnu Taimiyah bisa. Bukunya itu satu karya beliau, satu judul bukunya itu sampai 36 jilid. Saya pernah beli karya buku beliau, Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah. Karya sudah alhamdulillah kita beli. Kemudian waktu itu belum bisa dikirim ke Indonesia karena tidak tugas ke Indonesia. Belakang sudah dikirim ke Indonesia dan tidak sampai ke sini. Belum lagi buku yang lain. Profesor Dr. Wahbah Zuhairi dengan fikih Islam Ba'adilah, beliau satu judulnya buku itu ada paling tidak 12 atau 14 jilid. Kalau kita belajar seperti itu nggak sanggup kita, ya. Maka kita mulai dengan belajar namanya manhaj al-dirasah asy-syariah, pengantar kajian yang syariah Islam. Itu banyak bukunya. Nanti kita kemudian tematik kita bisa memperdalam. Jadi ulum syariah itu perlu kita coba lebih dekat dengan yang kita kuatkan. Kajian fikih, usul fikih penting sekali. Kajian usul fikih ini apa? Nanti kalau kemudian Pak Al-Sulaiman dia pengen menjadi advokat, pengacara atau menjadi hakim ya. Kenapa? Karena nanti pergulatannya itu di usul fikih, masalah metodologi. Kenapa kok kemudian kita bisa menyimpulkan hukumnya ini? Oh ternyata setelah mempertimbangkan berbagai macam itu secara perkara misal sekarang ada HKI ya, ada HKI perkaranya menentukan besaran mut'ah. Oh, banyak itu. Mut'ah, tahu mut'ah? Ya. Mut'ah. Tahu kan mut'ah? Ini yang dilarang dalam nikah belum? Kalau belum nikah biasanya nanya ini apa namanya itu mahar. Mahar. Kalau orang menikah dia memberikan mahar. Kalau orang bercerai maka dia sebenarnya memberikan mahar. Tapi kalau sudah menjadi ketetapan pengadilan itu wajib. Bagaimana kita menentukan besaran mahar? Itu ada rumusnya. Gak bisa perasaan saja. Gak bisa ada hitungannya. Di antaranya adalah kemampuan suami dan kondisi normal dulu berapa memberikan nafkahnya. Bahkan para ulama di Timur Tengah itu misalnya ada kalau konflik keluarga itu si suami yang menyebabkannya, maka kalau dalam kondisi normal masih baik-baik itu 1 bulan dikasih 5 juta, maka mut'ah itu penghibur lara sebagai tali asing. Bagaimanapun juga walaupun ada sengketa rumah tangga tapi belum pernah baikan, gitu kan? Itu rumusnya adalah kondisi nafkah ketika masih baik-baik, kalau 5 juta per bulan dikalikan 12 sampai 36 bulan. Jadi kalau 5 juta kali 12 apa? 60 juta. Tapi semakin banyak kesalahan suami bisa sampai kemudian 24 atau 36. Jadi 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Belum lagi kalau bicara masalah harta bersama. Nah di Indonesia, fikih Indonesia ini memandang bahwa yang namanya rumah tangga itu syirik. Dia ada kerjasama antara seorang laki dan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pernikahan selanjutnya. Makanya kemudian walaupun yang bekerja suami, tetap istri karena dia mengurusi rumah tangganya dianggap dia menjadi memiliki saham juga
atas pendapatannya suami. Sehingga kalau terjadi permasalahan rumah tangga setelah 20 tahun, maka apa yang diperoleh dari rumah tangga itu menjadi kepemilikan berdua. Secara normal itu separuh-separuh, tapi ternyata bisa jadi dari rumah tangga itu rupanya istrinya sama yang banting tulang. Kan ada kan? Ada. Istrinya berjuang tugas bekerja keras gitu. Suami yang dia punya tanggung jawab memberi nafkah, ternyata dia malas-malasan. Dan dalam kondisi seperti ini, ketika dia sengketa terhadap pasangan, bisa jadi pembagian terbalik. 70% harta yang dimiliki untuk istri, 30% yang untuk suami. Itu tergantung dengan kondisi fakta-fakta yang terungkap dalam kehidupan rumah tangga itu. Jadi nggak bisa hukumnya cuma AB-AB nggak ada. Hitam putih nggak ada. Apakah betul-betul ya tari alaihi ahkamul khams. Berputar dalam kasus itu 5 hukum. Bisa hukumnya itu haram, mubah, wajib dan segala macamnya. Tergantung apa namanya itu bagaimana kondisi yang faktual. Baik. Ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari ulum syariah itu tentu yang di sini sudah jelas tentang hukum keluarga Islam. Tadi dari mulai masa pernikahan dan segala macam turunan itu banyak sekali turunannya sampai 400.000 perkara tadi itu. Sangat banyak sekali. Kemudian hukum perdata Islam. Ya, sekarang itu kalau dulu ya sengketa kepemilikan itu menjadi kewenangannya hukum konvensional. Tapi sekarang mulai ada luas sedikit. Sengketa kepemilikan bisa menjadi kewenangannya pengadilan agama ketika itu berkaitan dengan objek waris. Contohnya begini, ada satu keluarga yang punya waris sangat banyak sekali. Kan tradisi orang Indonesia kadang-kadang kayaknya pamali. Orang meninggal langsung masuk waris, ya kan? Gak enak gitu kan? Padahal kalau nggak sholat nggak begitu. Begitu seorang meninggal dunia langsung muncul hukum waris. Tapi nggak ada masalah. Nah, rupanya ini ada. Jadi bukan seperti ini. Ini nyatanya terjadi. Kebetulan kita kemarin ikut menjadi bagian dari yang menangani perkara itu. Ada seorang yang kaya tahun 2020 meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Di tahun berikutnya hartanya langsung dibagi. Hartanya ada di Majalengka, di Kota Cirebon, anaknya cuma 2 anak perempuan. Di tahun berikutnya ternyata anak perempuan yang dari 2 anak itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Ibunya atau istri dari yang meninggal awal masih ada, belum sempat dibagi warisnya. Anaknya dari anak perempuan, anak cucu dari ya. Anak dari anak perempuan yang meninggal dunia 2 orang. Sekarang tinggal di suatu kota pelajar yang sangat terkenal. Dan ayahnya atau berarti kan suaminya dari anak yang meninggal dia itu seorang guru besar. Dan dia menguasai sebagian dari harta. Nah, si anak laki-lakinya berarti pamannya cucu tadi ya. Atau anak laki-laki dari bapak yang meninggal itu dia tinggal di kota yang lain, itu merasa 1 tahun berikutnya atau beberapa tahun berikutnya ibunya yang atau istri dari yang meninggal awal itu meninggal dunia, belum dibagi warisnya. Nah, ibunya katanya pernah memberikan wasiat kepada si anak laki-laki yang saudaranya meninggal bahwa itu ada harta kamu di cucu-cucu yang dari anak perempuan ini. Nah, karena dia merasa ibunya mengatakan begitu kan, dibilangin baik-baik menurut versi dia itu juga diberikan, makanya mengajukan gugatan ke pengadilan. Objeknya tanah dan bangunan, ada beberapa tempat gitu ya, termasuk ada sekian ratus juta uang. Kemudian setelah itu semua perkara-perkara semacam ini harus masuk mediasi sebelum diselesaikan secara litigasi atau proses pidana. Dalam mediasi itu kita jadi mediator, yang kita menjadi mediator, kita berdudukkan. Saya bilang, andai karena hari ini kakek dan nenek atau bapak dan ibu almarhumah itu hadir ada di antara kita, beliau akan nangis. Kenapa? Karena harta yang selama ini beliau perjuangkan luar biasa itu kemudian bukannya membawa keberkahan untuk anak cucunya, tapi itu membuat anak cucunya saling berberkah. Ya, sekarang gimana? Kira-kira kita mau selesaikan bagaimana? Mau biar beliau bahagia dan kemudian
kemudian kita juga berkah karena kita selesaikan dengan cara yang Allah ridho. Nah, singkat cerita, alhamdulillah mereka sama-sama berbohong mau pengen menjadikan tentang hukum Islam dalam pembagian waris itu. Dan alhamdulillah persidangan menjadi sangat singkat karena mereka berhasil sepakat damai. Atas dasar sepakat damai itu diajukan ke majelis hakim untuk dikuatkan dalam bentuk namanya akta pandani, akta perdamaian yang kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan. Jadi alhamdulillah. Ini kan butuh skill, butuh kemampuan, butuh pemahaman yang cukup sehingga kita bisa memberikan tawaran-tawaran solusi syariah, kan gitu kan? Seperti itu. Jadi hukum perdata Islam, hukum pidana Islam, ya. Jangan salah, pidana Islam diterapkan juga. Di mana? Di Aceh. Jadi kalau ada kawan-kawan yang jadi lawyer di sini atau dari hakim di Jawa, itu jangan salah, bisa jadi akan diposting pada waktu tertentu menjadi hakim di daerah istimewa Aceh, dan di sana jinayah itu diberlakukan dengan hukum konon namanya. Oleh karena itu mau tidak mau harus kita menguasai kan, Jadi ada konon Aceh macam-macam itu. Jadi yang sekarang mungkin dipelajari di fakultas syariah, tapi belum kebayang di mana prakteknya ada itu di Aceh, di provinsi Aceh Darussalam, Nangrong Aceh Darussalam. Hukum ekonomi syariah apalagi tak kurang sampai saat ini hasil browsing saya di data statistik Direktorat Jenderal Badan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia itu jumlahnya tak kurang dari 2.000 sengketa keuangan syariah. Sudah banyak. Makanya kemudian sangat membutuhkan SDM yang mampu untuk bisa memberikan solusi-solusi. Sekarang masih sangat sedikit sekali yang mereka bisa menguasai apa sih sebenarnya yang disebut murabahah, musyawarah, ijarah, mutahiyah, tamlik, belum lagi dengan suku, ya, kemudian berbagai macam derivatif atau kontrak-kontrak turunan dan seterusnya. Nah, kalau bisa kita di STIS kan kita sudah terbiasa dilatih untuk memahami itu kan, sehingga lebih mudah lagi. Baik, termasuk mediasi penyelesaian sengketa berbasis syariah yang lainnya sangat banyak. Belum sengketa wakaf, itu kan banyak sekali di Indonesia. Jadi dia ada seorang kaya raya, tapi dia nggak punya anak, akhirnya kemudian udah hartanya mau kemana kan? Diwakafkan pada seorang. Rupanya wakaf nadirnya tidak menggunakan sebagaimana bentuk menentukannya menjadi sengketa. Atau kalau tidak begitu, ada seorang mewakafkan harta yang begitu besar, anak-anak yang lain setelah wakaf itu meninggal dunia, dia mengklaim sebenarnya itu enggak untuk wakaf, makanya hanya sekedar untuk pinjaman sementara. Terjadilah sengketa. Bahkan ada yang masuk ke pengadilan itu sudah menjadi lembaga pendidikan, ya kan? Kemudian ahli warisnya mengklaim bahwa itu proses wakafnya tidak sah. Digugat di pengadilan, itu pengadilan agama. Kita menyelesaikannya tidak mendekati hukum Islam yang sudah terlembaga menjadi hukum. Sangat luas sekali, sangat luas sekali. Baik, next. Urgensi penguatan ulul syar'i. Jam 3 kita gimana? Masih harus gimana? Jam 3. Iya, iya, masih harus ya. Atau ada berapa di sini? Ada jam 3 kurang 5 saja. Saya ikut ya, nanti kalau sudah saatnya gitu ya. Jangan sampai kenyalahan aturan, bahaya. Urgensi penguatan ulul syar'i menjadi yang pertama menjadi landasan epistemologis dalam studi hukum Islam. Jadi semakin kokoh pemahaman kita terhadap ulul syar'i yang tadi. Ulul syar'i yang kita bahas di awal ya. Kita kokoh fikih yang bagus, pemahaman usul fikih yang bagus, pemahaman ayat ahkam yang bagus, tentang hadis ahkamnya bagus, gitu kan? Maka ketika kita semakin kuat, semakin kokoh pemahaman tentang ulul syar'i, maka pada waktu yang sama itu menjadikan landasan epistemologis dalam studi hukum Islam. Landasan epistemologis maksudnya kita semakin kokoh untuk bisa penemuan-penemuan hukum baru. Karena kita mengetahui, oh ini begini, ya. Ini secara syar'i begini cara pandangnya. Oh, ulama melihatnya seperti ini. Oh, itu dikatakan boleh itu karena kilatnya begini dan seterusnya. Ya. Yang kedua, membentuk kerangka berpikir kritis dalam kajian hukum. Semakin banyak contohnya misal itu dalam konteks tadi sengketa hak anak misalnya ya. Itu
kira-kira ada nih, memang nanti kalau kita bicara masalah hukum ya, contoh-contoh yang konkret gitu ya. Pernah suatu ketika kita mendapati satu perkara yang cukup unik. Seorang kakek menggugat mantunya ini berarti kan istri dari anaknya. Jadi singkat cerita seorang pasangan suami istri, ya, pasangan suami istri, istrinya ini mu'alaf, pindah agama karena menikah dengan seorang laki-laki engineer yang berhasil. Akhirnya Allah karuniai dua orang anak. Singkat cerita dalam perjalanan rumah tangga masih muda, tiba-tiba Allah memanggil si suami meninggal dunia. Ya. Kemudian anaknya, cucu berarti ya, cucu ya dari si bapaknya si anak yang meninggal, ya, itu nggak ridho karena rupanya mantunya ini setelah meninggal anaknya itu sepertinya berubah. Ada indikasi kuat kembali kepada agama semula. Karena apa? Karena cucunya itu mulai diajak sekolah minggu. Oh, Di rumahnya yang tadinya itu ada kaligrafi, ada tempat untuk sholat, semua dihilangkan semuanya. Karena pada saat itu kakeknya menjadi sangat khawatir sekali kalau anak ini boleh diasah oleh si ibu dengan kondisi seperti itu. Maka dia mengajukan gugatan ke pengadilan, meminta agar si anak itu, dua orang anak itu kemudian diberikan haknya kepada kakek. Kakek ini pejabat di bidang penegakan hukum. Ya, saya nggak sebut pantranya apa itu ya. Nah, kemudian betul dalam persidangan si istri melalui lawyernya mengatakan, loh, ini buktinya KTP saya masih Islam, saya nggak keluar dari Islam, gitu kan? Jadi dia membantah karena kalau misalnya dia tahu, dia pintar juga ya kalau misalnya dia ngakuin dia masuk agama atau keluar dari agama Islam, bisa jadi menjadi alasan gitu kan, untuk kemudian akan dicabut hak. Sisi yang lain kemudian anak ini dua orang cucunya masih kecil-kecil, masih di bawah 5 tahun, satu lagi masih menyusui. Allah Akbar. Coba, ini kan butuh istihad, ya kan? Bagaimana yang terbaik? Lokasi syariah. Nanti harus kemudian kita harus sandingkan tentang kajian tentang masalah maqasid syariah. Kita sandingkan dan kajian tentang masalah hak-hak asasi manusia. Kita sandingkan lagi tentang masalah berbagai hal yang terkait dengan kepentingan yang terbaik buat anak, ya kan? Perlindungan hukum, undang-undang perlindungan anak dan segala macamnya. Jadi kasusnya itu betul-betul butuh istihad sebenarnya. Dan ini akan mudah kalau kita memberi landasan yang kokoh terhadap ilmu syar'i. Semakin banyak bacaan kita, ya pendapat ulama itu banyak, kita akan kemudian bisa melihat dalam konteks perkara seperti ini kira-kira pendapat siapa yang paling tepat. Ya. Kemudian berikutnya membantu mahasiswa di Fakultas Syariah memahami sumber hukum Islam tentunya. Kemudian relevan dengan kebutuhan praktis dalam praksi hukum Indonesia. Jadi sampai kokoh kita memahami hukum Islam, di samping kita juga kemudian memahami hukum yang diperlukan terkait informasi tertentu, maka itu menjadi nilai plus buat kita. Next. Peluang dunia kerja di bidang hukum kaitannya dengan mereka-mereka yang kokoh pemahamannya terhadap belum syar'i. Apa aja? Yang pertama, profesi hakim peradilan agama. Kawan-kawan sekalian, jangan salah paham. Pengadilan agama itu bukan bagian dari Kementerian Agama. Masih banyak yang salah. Bahkan pejabat-pejabat itu banyak yang salah. Jadi kalau Kementerian Agama itu adalah bagian dari pemerintah. Pemerintah itu adalah eksekutif. Kalau pengadilan agama itu adalah bagian dari kekuasaan yudikatif. Secara struktural dia tidak ada hubungan sama sekali. Nah ini yang kadang-kadang orang salah paham kan. Makanya di beberapa tempat itu saya sampaikan kepada tim di kantor. Itu peran di depan kantor itu tambah di depan atasnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Biar orang tahu. Kadang-kadang salah kan? Karena di Indonesia walaupun secara tegas tidak menganut sistem trias politika, akan tetapi pemisahan kekuasaan itu nyata diterapkan di Indonesia. Maka ada yang namanya eksekutif, representasi pemerintah, dan kementerian dan beberapa badan, ya. Kemudian
legislatif, DPRD, DPR provinsi, kemudian apa DPR pusat, kemudian yang ketiga adalah yudikatif. Kekuasaan Mahkamah Agung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dibantu oleh 4 dewan peradilan yang di bawahnya. Apa itu? Ini bunyi dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 ya. Apa itu 4 dewan peradilan di bawah Mahkamah Agung? Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer. Empat-empatnya memiliki peran yang sama. Makanya kalau Bapak sekalian pergi ke pengadilan negeri, pergi ke pengadilan tata usaha negara, pergi ke pengadilan agama, pergi ke pengadilan militer, maka akan saudara dapatkan di depannya itu ada pilar 4. Nah itu merepresentasikan 4 lingkungan peradilan di Indonesia. Gitu ya? Baik. Jadi kalau kita memiliki kemampuan di bidang hukum syariah, ya, maka kita berpeluang untuk menjadi hakim di peradilan agama. Dan kalau saudara menjadi hakim di peradilan agama, saudara punya kesempatan yang sama dengan kawan-kawan di pengadilan negeri atau militer atau negara untuk menjadi ketua mahkamah. Jadi jangan salah, siapa tahu ada yang ada di sini, ada yang jadi hakim agung. Amin. Amin. Insyaallah bisa. Dengan izin Allah bisa. Tapi jangan berhenti untuk bercerita menjadi hakim agung saja. Hanya menjadi hakim agung yang amanah. Insyaallah. Buat apa kita menjadi pejabat yang tinggi kalau kemudian kita gak amanah? Ini harus sama dibangun. Bahkan kalau perlu bikin kontrak dengan Allah. Ya Allah, bikin kesepakatan kontrak antara siapa namanya? Si Jerman. Siapa? Bambang. Ada Bambang di sini. Ada. Orang Jawa sebalik dengan Bambang. Firman Zaki. Kemudian pihak yang lain adalah Allah. Sepakat kalau saya menjadi hakim agung maka saya akan ini. Boleh. Ini pernah kejadian dengan salah seorang pengusaha besar di Mesir. Pada waktu itu sangat terbatas sekali dari sisi ekonominya, gagal itu tapi bikin kontrak. Kalau sampai sukses bisnis saya, maka sekian persen untuk wilayah alam. Dan benar sukses sampai sekarang. Pengaruh dari keuntungan itu sudah dirasakan oleh amal-amal sosial masyarakat. Jadi orientasi itu bermanfaat berkah. Baik. Kemudian bisa menjadi advokat dengan perkara. Jadi dengan 400.000 perkara tadi itu dibutuhkan para kuasa hukum, konsultan hukum yang memahami karakteristik permasalahan 400.000 orang tadi itu, yang notabene-nya membutuhkan pendekatan pemahaman hukum material, hukum Islam. Tapi kalau misalnya banyak pengacara-pengacara itu yang berasal itu karena dia nggak memahami tentang hukum Islam, dia ketika membuat gugatan, permohonan itu ya nggak masuk. Ketika mempertahankan kliennya karena nggak tahu dengan hukum Islam, ya akhirnya kemudian tidak mampu untuk melindungi kepentingan kliennya. Kemudian konsultan hukum syariah, dosen hukum syariah, atau hukum, mediator juga saya pengen usul nanti sekali atau tadi bisa menjadi pionir. Kalau bisa. Bagaimana caranya kerjasama dengan pihak eksternal yang mampu memfasilitasi kawan-kawan di semester akhir nanti sebelum lulus itu bisa ikut pelatihan mediator sertifikat. Itu kalau nggak salah nambahnya cuma 3 juta. Tapi begitu saudara keluar fakultas syariah punya sarjana syariah kemudian punya sertifikat mediator, saudara silahkan daftar ke Pengadilan Agama Cirebon, minta surat permohonan untuk menjadi mediator terdaftar non hakim di Pengadilan Cirebon. Itu nggak ditolak dan saudara berhak untuk mendapatkan uang setiap kali melaksanakan fungsi mediasi. Saudara bisa datang kepada negeri bermohon untuk menjadi mediator terdaftar. Kalau itu bisa, masya Allah. Jadi peluangnya profesinya sangat terbuka. Nah tinggal kita bagaimana sekarang ini jangan menjadi alumni sarjana hukum yang pas-pasan. Peluang ada dalam saudara, kesempatan sangat terbuka lebar. Tinggal sekarang bagaimana kita mampu untuk merespon kesempatan itu. Regulasinya yang relevan sangat banyak sekali. Ini yang saya tulis ini. Next. Ini semua adalah payung hukum yang memberikan
yang memastikan bahwa alumni Fakultas Syariah ini secara hukum sangat kuat sekali untuk bisa berperan di berbagai sektor yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian berikutnya tantangan dan harapan. Next. Tantangannya adalah lemahnya literasi syariah, pemahaman tentang syariah di kalangan mahasiswa hukum. Nah ini banyak sekali sementara, tapi jangan salah, sekarang ini mulai ada kecenderungan sarjana hukum dari fakultas hukum di PTN yang bonafit ya, seperti sarjana hukum dari UI, bukan syariah dari UI, dari Universitas Diponegoro, dari Universitas Pajajaran syariahnya. Itu mereka ketika ikut menjadi mendaftar sebagai hakim, kemudian mereka magang, kemudian ketika finalisasi ingin menjadi hakim apa, banyak di antara mereka yang memilih menjadi hakim apa. Kenapa? Karena ketika mereka diuji sampai Islam, dirisak. Undang-undang yang itu begitu begini. Syarat untuk menjadi hakim agama adalah mereka yang memiliki ijazah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Nah, ini kalau kalian sekarang sudah lebih dulu belajar tentang syariah, tentu lebih mumpuni kan? Nah, kita bagaimana kita terus meningkatkan kemampuan kita, termasuk membangun paradigma wawasan kita secara luas. Jadi, khairul jalis fi kulli makan kita sebaik-baiknya teman setiap tempat itu adalah kita. Baca buku. Saya itu juga gitu ketika KL itu senantiasa saya bawa tas di dalam buku, entah dibaca yang penting menjadi pengingat. Dibantah. Enggak apa-apa. Wah jadul kan? Enggak apa-apa gitu kan. Jadul kan dulu, sekarang enggak. Kurang lebih begitu lah ya. Enggak boleh kita sombong. Harapan lahirnya sarjana hukum yang berkompeten, religius dan profesional. Nah, begitu. Jadi semakin kokoh pemahaman ilmu syar'i, maka diharapkan kita mampu untuk merespon peluang yang luar biasa, masya Allah, terbuka di depan kita. Dan kesimpulannya terakhir nih, ulum syariah adalah fondasi penting bagi mahasiswa hukum. Pemahaman syariah memperluas peluang karir di bidang hukum. Dan yang ketiga, regulasi nasional meneguhkan urgensi hukum Islam dalam praktek hukum di Indonesia. Terakhir, saya ingin kasih informasi bahwa saat ini Mahkamah Agung sudah membentuk Pokja. Pokja itu kelompok kerja. Untuk apa? Untuk merumuskan ketentuan hukum mengenai kepemilikan syariah. Bayangkan itu nanti akan menjadi kewenangan pengadilan agama. Bayangkan. Jadi kita cuma belajar percaya itu penting, tapi sekarang berkembang semakin luas sampai ke kepemilikan syariah. Kepemilikan syariah itu contohnya gitu, ada perusahaan besar gitu kan, kemudian dia bangkrut, padahal dia masih punya banyak hutang gitu kan. Nah, bagaimana menyelesaikan hutang-hutang itu? Nah ini untuk punya perusahaan yang dinyatakan pahit, kemudian ada namanya kurator yang akan mengelola asetnya untuk apa? Untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Sekarang ini masih menjadi kewenangan peradilan umum, tapi sekarang sudah disebut kelompok kerja. Dan mohon izin doa dari semuanya, saya termasuk alhamdulillah ditunjuk untuk menjadi bagian dari kelompok. Amin. Yang hanya orang kampung, betul tadi itu orang kampung belajar di pojok Jogja sana, kemudian ya sama sudah dulu ya berangkat ke Kairo, alhamdulillah dengan izin Allah. Dan moga-moga saya memohon doa bisa istiqomah. Amin ya Allah. Menutup menguatkan ulum syariah bagi sarjana hukum berarti memperkuat sistem hukum untuk menjawab tantangan zaman. Terima kasih. Aku Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.